Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Akib. Yang kali ini kita akan membahas materi UTBK TPS, yaitu tentang himpunan. Nah, ini ada soalnya, soal SBMPTN 2019, UTBK 1, TPS bagian 4 atau bagian kuantitatif, kode paket soalnya 62. Nah, sebelum kita kerjakan ini, coba kita ingat-ingat dulu operasi pada himpunan. Sebenarnya ini sudah dipelajari ya, sudah dipelajari di SMP. Jadi ini sebenarnya materi SMP. Nah, tapi untuk UTBK ya, dia diubah sedikit rumit seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu operasi himpunan. Operasi himpunan yang kalian kenal ada apa aja? Nah, yang pertama ada gabungan, ya, digabung, gabungan. Nah, simbolnya U ini ya. Nah, simbolnya U, gabungan. Nah, gabungan itu seperti apa? Gabungan itu kalau kita punya A, himpunan A, ini himpunan B. Nah, maka gabungan A dan B itu semuanya, baik A maupun baik B, itu dipakai semuanya. Nah, ini jadi digabung, ditambah jadi satu. Nah, ini A gabung B. Nah, sekarang yang kedua ada irisan. Nah, yang kedua ada irisan. Irisan, kalau irisan simbolnya kayak N ya. Nah, kalau irisan seperti apa? Kita punya A, terus ini kita punya B. Nah, kalau irisan itu yang ada di A maupun ada di B, maka dia di sini. Nah, ini ya. Nah, yang di A setengah ini dia merupakan A irisan B. Ini A irisan B. Oke, yang ketiga. Yang ketiga kita ada namanya selisih. Nah, simbolnya ini kurang. Nah, selisih itu seperti apa? Nah, selisih itu nanti ada dua, A selisih B atau B selisih A. Kita lihat satu-satu. A, ini B. Nah, kalau A selisih B itu berarti yang A ini dikurangi dengan B, maka dia hasilnya tinggal yang ini. Nah, ini selisih A min B. Berarti kalau B min A seperti apa? Nah, kalau B min A ya, nanti berarti sisanya si B. Ini A, ini B. Jadi kalau B min A, maka nanti dia sisanya si B. Nah, ini B dikurangi dengan A. Itu. Sekarang yang keempat itu ada komplement. Komplement itu nanti bisa disimbolkan aksen ya. Atau bisa juga nanti disimbolkan dia C, ini pangkat C. Nah, kita gambarkan dulu. Misalkan ini kita punya himpunan A gitu ya. Himpunan A ini di sini di A. Nah, terus di luarnya itu merupakan semestanya. Luarnya itu semestanya. Maka kalau ada A aksen gini, atau bisa boleh jadi ditulis jadi A komplement ini, maka dia sama aja selainnya si
si A atau di luarnya A. Nah, ini jadi semua yang ada di luar A. Ini disebut A komplement. Oke, itu ya. Jadi, yang harus kalian perhatikan gambarnya ada 4. Bisa A gabung B. Ini tadi A iris B. A selisih B, B selisih A, atau A komplement. Oke, sekarang kita kerjakan soal UTBK ini. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, caranya lebih gampang. Soal seperti ini kamu gambarkan saja. Jadi dari pilihan A sampai E itu kalian gambarkan mana yang gambarnya seperti perintah soalnya. Oke, kita coba dari yang A. Yang A itu B min C. Nah, jadi B min C. Misalkan kita punya ini, kita gambarkan dulu ada 3. Ini A. Ini ada B. Oh, C-nya di atas. Ini ada C. Ini A. Terus ini B-nya. Nah, kalau ditanya tadi B min C, nah berarti B min C yang mana? B min C, berarti si B dikurangi C, berarti ini ya. B kurangi C itu ini. Nah, terus ini B dikurangi C. Terus habis itu dia digabungkan dengan A. A digabung. Nah, digabung berarti kan dia tinggal ditambahkan jadi 1, ya kan? Jadi tinggal ditambahkan dengan A. Nah, maka ini keseluruhan ini. Ya, ini si A, ini B, B tadi ini. Maka tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Sekarang kita coba yang B. Yang B itu A gabung B diiris dengan C. Kita gambar dulu. Misalkan C-nya. Ini A, ini B. Oke, A gabung B berarti A dan B ini digabung jadi 1. A dan B digabung. Nah, ini hasilnya. A dan B digabung. A gabung B. Habis itu apa? Diiris dengan C. Nanti diiris dengan C. Nah, diiris dengan C, maka nanti yang C itu kan ini ya. C itu kan ini. Nah, maka diiris berarti nanti yang ada di keduanya. Nah, maka hasilnya nanti yang ini. Nah, ini. Nah, inilah hasil A gabung B diiris dengan C. Berarti bukan ya? Bukan, nggak sesuai yang ini. Sekarang yang C. Yang C itu kita punya A kurangi B digabung dengan C. Nah, coba kita gambar. Ini ada C. A. B. Pertama kita punya A min B. Berarti A itu dikurangi dengan B. A ini kita kurangi dengan B. Oh, berarti dia dapatnya yang ini. Ya kan? A dikurang dengan B itu dapatnya ini. Terus habis itu dia digabung dengan C. Nah, terus habis itu dia digabung dengan C. Digabung berarti tinggal kita tambahkan, ya kan? Jadi tambahkan dengan C ini. Nah, tinggal ditambahkan dengan C. Ya. Nah, sesuai ya. Oh, sebentar. Ini C. Oh, C itu keseluruhan C ya. Nah, jadi sampai sini. Oke, sama ya.
Sudah sesuai dengan di soal. Nah, berarti ini ya jawabannya yang C. Yaitu jadi tinggal digambarkan saja mana yang sesuai. Selanjutnya ini ada UTBK kedua, soalnya seperti ini. Nah, cara kedua sebenarnya selain menggambarkan, kita juga bisa menggunakan sifat-sifat, ya kan? Menggunakan sifat-sifat. Khususnya kalau nanti ketemu soal yang pilihannya cukup panjang seperti ini, kalau misalkan langsung kita gambarkan sedikit susah, coba kita sederhanakan dulu dengan sifat-sifatnya. Nah, kita kenalan dulu dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat dari himpunan. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif. Nah, komutatif itu seperti apa? Komutatif itu A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. Atau irisan juga berlaku. A iris B akan sama dengan B iris A. Itu sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Kalau asosiatif itu dia terkait dengan urutan pengerjaan. Jadi misalkan kita punya A gabung B, ini kerjakan dulu baru digabung dengan C, maka nanti hasilnya akan sama dengan A, itu dikerjakan belakang, digabung dengan B, dan digabung dengan C dulu. Nanti irisan juga berlaku. A iris B diiriskan dengan C, maka sama dengan A diiriskan dengan B iris C. Itu sifat asosiatif. Yang ketiga ada distributif. Nah, kalau sifat distributif itu kalau kita punya A diiriskan, B gabung C. Nah, istilahnya berarti itu sebetulnya kayak dia bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, tapi keseluruhan ya, irisannya dia juga ikut ke dalam. Maka nanti bisa kita tuliskan jadi A iris B, gitu ya, A iris B digabung, gabung itu dari sini, digabung dengan A iris C. Nah, seperti itu. Kalau luarnya digabung juga bisa. A digabung dengan B iris C. Maka dia jadi A gabung B diiris dengan A gabung C. Seperti itu. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Yang keempat sifat komplement. Nah, sifat komplement itu kalau kita punya A, kita iriskan dengan A komplement, A komplement, maka hasilnya himpunan kosong. Tapi kalau A digabung dengan A komplement, hasilnya semesta. Itu sifat keempat. Sifat kelima itu ada sifat pengurangan. Jadi khusus di pengurangan hati-hati, dia tidak berlaku sifat komutatif. A kurangi B itu tidak sama dengan B kurangi A.
dan dia juga tidak berlaku sifat asosiatifnya bahwa A dikurangi B min C itu tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi dengan C. Itu yang kelima, pengurangan. Yang keenam itu ada sifat absorption, absorpsi. Absorption. Nah, absorption itu apa? Nah, dia bisa menghilangkan, ya, bisa menghilangkan. Terus absorption berarti penyerapan, ya. Menyerap A digabung dengan A iris B. Ini di luarnya A, dalamnya sudah ada A. A digabung sama A iris B itu akan sama dengan A. Kalau ini tadi digabung, ini diiris. Nah, ini diiris dengan A gabung B. Nah, ini mau A gabung dengan A iris B ataupun A diiris dengan A gabung B, semuanya menghasilkan A. Ya, sifat-sifatnya ada 6 yang perlu diperhatikan. Nah, maka untuk menjawab ini, kalau kita lihat sebenarnya yang bisa kita pakai cuma yang C, ya kan? Kalau ini kan selisih, kita tidak punya sifatnya. Sifatnya cuma ini tadi, tapi sifat yang untuk menggabungkan distributif kita tidak ada. Ini juga tidak ada distributifnya. Yang ada itu kalau irisan, itu dia ada distributifnya. Nah, maka yang C ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini ada B, nah, B-nya dikeluarkan, kan? B yang dikeluarkan apa? Irisan. Irisan dari, nah, B-nya keluar berarti dalamnya tinggal A. Terus ini tinggal C. Bentar. Ini iris C. Ya udah. Berarti ini sama aja A iris B iris A iris C. Nah, benar nggak? Nah, ya kan ini kalau kita punya tengah di sini, cuma satu di sini, kan dia sama aja A iris B iris C. Nah, ternyata yang C ini kita sederhanakan, dapat B iris A iris C, atau dibalik nggak masalah, karena tadi kita punya sifat komutatif. Jadi ini sebenarnya sama aja A iris B iris C. Ya. Jadi kalau ada soal yang panjang dan bisa kita sederhanakan menggunakan sifat-sifat, alangkah lebih baiknya disederhanakan dulu. Nah, siapa tahu langsung ketemu jawabannya. Seperti ini, nomor 2 jawabannya yang C. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.